Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, Guru Baru. Oke, hari ini saya ingin melanjutkan mengerjakan topik di pelatihan mandiri Merdeka Mengajar PMM ya. Jadi ini saya mau mengerjakan refleksi diri. Ini kemarin sudah saya tonton video serta artikel dan latihan pemahamannya juga sudah saya jawab serta refleksinya juga sudah saya isi. Langsung saja kita kerjakan modul 1 dulu ya. Kerjakan post test, mulai kerjakan post test. Soalnya ada 5, yaitu yang pertama, tindakan berpikir tentang pemikiran diri merupakan definisi dari metakognisi ya, jawabannya D. Selanjutnya, berikut pertanyaan yang benar mengenai refleksi adalah B. Refleksi membutuhkan pemikiran yang terbuka. Selanjutnya, manfaat refleksi dalam pembelajaran bagi pendidik adalah kecuali B ya, menyampaikan harapan terhadap pembelajaran yang akan dijalani. Selanjutnya, Anda merefleksikan pendapat murid mengenai pengalaman belajar mereka di kelas. Anda melakukan refleksi dengan menggunakan lensa teori atau literatur. Selanjutnya, menetapkan tujuan adalah bagian dari proses regulasi diri yang termasuk ke dalam fase A, pemikiran awal. Jadi dari 5 kita sudah jawab semua. Kita cek ulang jawabannya. Soal 1D, soal 2B, soal 3B, soal 4D, dan soal 5A. Kita kumpulkan. Nah, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kita kembali ke modul. Berarti sudah centang hijau modul 1. Kita ke modul 2. Langsung saja kita langsung menuju kerjakan post test. Mulai kerjakan post test. Di sini ada 4 pernyataan atau 4 pertanyaan atau 4 soal. Soal yang pertama, proses yang mengaktifasi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang terus-menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan adalah pengertian dari C ya, proses regulasi diri. Selanjutnya, setelah melalui proses belajar mandiri, Bulia merasa dengan menonton video tentang suatu materi, ia lebih paham dibandingkan belajar dengan hanya membaca literatur. Hal yang dirasakan Bulia termasuk dalam subproses C ya, reaksi adaptif. Selanjutnya, mengapa seseorang pembelajar mandiri didorong untuk mencoba cara lain dalam proses belajarnya? Itu jawabannya C, agar dapat membandingkan strategi mana yang lebih efektif untuk belajar. Selanjutnya, pandangan pribadi atas kemampuan diri dalam melakukan mencapai suatu hal disebut D, pengamatan diri. Langsung saja kita cek ulang jawabannya. Nomor 1C, nomor 2C, nomor 3C, dan nomor 4D. Kita kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kita kembali ke modul. Kita pilih modul 3. Langsung saja kita mulai kerjakan post test di modul 3. Kerjakan post test. Ini ada 3 soal. Yang pertama, refleksi sebaiknya dilakukan di akhir pembelajaran atau saat sudah mendapatkan hasil asesmen akhir murid. Ini salah ya. Kita jawab B, salah. Selanjutnya nomor 2, hal apa yang menjadi kekurangan saya? Pertanyaan di atas merupakan contoh praktik metakognisi atau refleksi dalam A, pengetahuan yang komprehensif. Selanjutnya yang terakhir, urutan yang benar dalam tahapan 3R adalah yang pertama pasti rehat, yang kedua refleksi, dan yang ketiga rencana. Jadi jawabannya B. Cek ulang jawaban. Berarti ya B, A, dan B ya. 1B, 2A, 3B. Kita kumpulkan ya. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Ini nanti untuk
soal bisa diacak sesuai dengan pertanyaan ya. Jadi kita kembali ke modul. Kita menuju ke modul terakhir yaitu modul 4. Langsung saja kita ke bawah, kerjakan post test. Mulai kerjakan post test. Berikut yang bukan manfaat melakukan refleksi di tengah pembelajaran adalah B. Memeriksa sejauh mana pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Soal kedua, Pak Badru, seorang guru SMK, merasa kesulitan menghadapi sebuah kelas. Setiap Pak Badru masuk ke kelas, peserta didik mengobrol dengan riuh dan tidak ada yang memperhatikan pelajaran. Apa tindakan yang harus diambil Pak Badru untuk mengatasi kondisi tersebut? Jawabannya adalah C ya. Melakukan refleksi dengan memetakan situasi, mencari tahu apa yang perlu dilakukan, lalu melakukan aksi. Selanjutnya, saat melakukan refleksi, sebaiknya kita berjarak dari keriuhan situasi agar, ini jawabannya B, bisa lebih tenang dan jujur saat berdialog dengan diri. Selanjutnya, soal terakhir, perhatikan cerita di bawah ini. Ibu Rita termasuk guru yang rajin membuat kegiatan refleksi diri dengan meminta umpan balik dari teman sejawatnya. Bahkan, ia meminta temannya tersebut untuk melihat rekaman pembelajarannya. Dengan hal ini, Bu Rita selalu merasa bahwa kegiatan refleksi itu menyenangkan karena ia dibantu oleh teman-temannya. Dari ilustrasi cerita di atas, tips refleksi yang sudah dijalankan oleh Bu Rita adalah, berarti ini rayakanlah, carilah teman, rekamlah, dan bercerminlah. Yang dijalankan adalah carilah teman atau B. Kita cek ulang jawabannya. Nomor 1 B, nomor 2 C, nomor 3 B, dan nomor 4 B. Ini bisa kalian screenshot agar tidak agar lebih mudah ya untuk menjawabnya, karena soalnya akan diacak ya setiap kali kalian membuka menu post test, itu selalu diacak oleh sistem. Oke, saya kumpulkan, dan luar biasa pemahaman Anda sangat baik. Kita kembali ke modul, dan modul 1 sampai modul 4 sudah selesai. Nah, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di topik berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.